Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Sakina akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang judul penelitiannya itu pengembangan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan di SMK Prayatna Medan. Maksud saya mengangkat judul ini sebagai media pembelajaran untuk anak SMK yang berbasis web agar tidak seperti guru-guru lain yang hanya memakai media pembelajaran papan tulis ataupun PowerPoint. Di sini latar belakang dari proposal penelitian seminar saya ini. Pertama itu kan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi data dan informasi secara lebih efektif atau praktis. Maksudnya ini perkembangan sekarang ini kan memungkinkan kita seorang guru untuk melakukan proses yang lebih efektif dan praktis untuk kepada siswa-siswa kita agar memberikan materi-materi yang baik dan menarik kepada siswa kita sebagai seorang guru. Kedua itu, meskipun pengguna media pembelajaran berbasis web memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar, masih banyak sekolah yang belum menggunakan media pembelajaran berbasis web yang sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya di SMK Prayatna Medan. Kemudian, media pembelajaran berbasis web ini akan berfungsi sebagai media pembelajaran yang bersifat komplement atau tambahan dari pembelajaran yang dilakukan secara konvensional, dengan tujuan agar peserta didik semakin memantapkan tingkat penguasaan materi peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disajikan guru di dalam kelas dan mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga memotivasi. Maksudnya itu media pembelajaran berbasis web itu agar siswa-siswa yang di SMK Prayatna Medan lebih menarik gitu, lebih memotivasi sehingga mahasiswa ini mampu memahami materi yang dijelaskan oleh guru di web tersebut. Ada rumusan masalah. Di sini bagaimana model pengembangan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan di SMK Prayatna Medan. Dan yang kedua itu bagaimana proses pengembangannya, dan yang ketiga bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis web di SMK Prayatna Medan. Tujuan penelitian yang saya ambil ini pertama itu mengetahui model pengembangan media pembelajaran berbasis web di SMK Prayatna Medan. Dan yang kedua, mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan di SMK Prayatna Medan. Yang ketiga ini mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan di SMK Prayatna Medan. Landasan teorinya ini pertama itu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran ini sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Maksudnya ini media pembelajaran sebagai alat bantu seorang guru untuk menghasilkan media pembelajaran seperti web atau Android atau PowerPoint untuk mengeksploitasikan
materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Terus di sini dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran dengan bertujuan agar merangsang siswa-siswi atau peserta didik untuk belajar. Yang kedua itu pengertian pembelajaran berbasis web. Setelah kita mengetahui pengertian media pembelajaran, kita harus tahu pengertian pembelajaran berbasis web. Maksud pembelajaran berbasis web ini suatu sistem pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran internet sebagai media untuk mengakses informasi tersebut. Informasi yang ada di sekolah maupun di kelas, di materi-materi ataupun materi yang disampaikan oleh guru. Di sini maksud pembelajaran berbasis web ini wadah atau alat bantu untuk yang merupakan program komputer yang berisi data untuk informasi tersebut yang tertuangkan dalam sebuah website. Di sini website memberikan kemudahan dalam mendistribusikan sebuah program aplikasi mudah dan praktis karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Memiliki akses informasi yang tepat, murah, lebih baik serta mampu meringankan biaya atas kebutuhan penyampaian dan penyebaran informasi. Di sini website yang kita berikan itu saya maksud agar mempermudah guru memberikan materi, soal, dan diskusi melalui website tersebut, dan praktis karena hanya dapat dikirim melalui website kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan sebagai seorang guru, dan kita akan memberikan soal atau pembelajaran kita kepada siswa kita dimanapun dan kapanpun kita mau. Di sini manfaat pembelajaran berbasis web itu dapat meningkatkan jumlah interaksi antara pengajar dan pelajar atau sesama pelajar yang berjauhan. Maksudnya ini seperti saat ini kan kita lagi daring. Jadi website ini berguna sekali untuk mahasiswa atau siswa dan guru untuk mengerjakan dan mengasih materi, soal, ataupun apapun itu yang mengenai pembelajaran. Di sini juga tidak ada keterbatasan waktu. Seluruh sumber belajar telah tersedia dan baik dapat diperoleh dengan cepat melalui internet, sehingga dimungkinkan pengajar dan peserta dapat saling berbagi sumber belajar. Dan yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dan kemandirian pelajar karena mereka dapat mengatur waktu dan tempat belajarnya sendiri. Kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan, dapat mengurangi kebosanan pada proses belajar karena peserta menggunakan komputer dan multimedia yang terhubung di internet. Jadi di sini kita sebagai pengajar ataupun siswa dapat belajar tidak hanya di kelas saja, bisa misalnya di kafe atau di rumah-rumah, sehingga tidak membosankan proses belajar karena kita menggunakan pembelajaran berbasis web ini. Di sini ada definisi pembelajaran jarak jauh. Kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran berbasis web? Karena saat ini siswa dan guru harus melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini saya akan menerangkan definisi pembelajaran jarak jauh. Maksudnya ini kita dapat informasi hanya melalui komputer, WA,
website dan sebagainya. Jadi di sini kita website ini penting sekali untuk di era sekarang ini. Di sini bab 3 metode penelitian yang saya ambil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan, karena saya mengembangkan media pembelajaran berbasis web kepada Sekolah SMK Prayatna Medan. Penelitian pengembangan atau research dan development ini berorientasi pada pengembangan produk media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan metode prosedural dan metode yang dilakukan dengan tahap prosedur pengembangan, yaitu pertama, analisis kebutuhan. Kita di era sekarang ini analisis kebutuhannya berupa pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pengembangan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, buku yang digunakan, terus desain pembelajaran berupa analisis dan penetapan standar kompetensi. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, membuat rancangan produk, dan produksi atau pengembangan yang kita buat, pengembangan yang saya buat, pengembangan media pembelajaran berbasis web yang berupa pengumpulan, memasukkan dan menggabungkan bahan-bahan seperti materi, gambar, animasi, foto, audio, dan lain-lain. Maksudnya ini di sini saya membuat metode penelitian yang saya buat, yang saya rancang. Produksinya itu pembelajaran berbasis web pada SMK Prayatna Medan. Di sini webnya itu bisa kita masukkan berupa foto, video, animasi, gambar, materi, ataupun soal-soal, dan macam kisi-kisi, diskusi, dan sebagainya. Dan di sini saya akan menutup perjumpaan saya. Sekian hasil presentasi mengenai proposal penelitian seminar saya. Indah Sakinah Hasibuan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.